Jadi itu teman-teman hati-hati dengan pijat. Jadi pada saat mengalami cedera, apa yang harus kita lakukan? Istirahat dulu Pak, kompres es, karena mengalami peradangan. Tendon Achillesnya masih ada ini masih ada. Namun kalau yang ini sudah tidak ada Pak. Ini sudah, ini putus di sini, ini sudah kosong. Ini masih ada, ini ada. Namun ini tidak ada, sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Misni Holistic Care. Bersama saya Nars Muhammad Richard Aikmo, ahli ilmu faal masas olahraga. Jadi kali ini di Misni Holistic Care kedatangan pasien dengan Bapak Adi Pak ya. Jadi Bapak Adi ini mengalami cedera tendon Achilles Pak ya. Ini tendon Achillesnya, terus sudah menjalar ke pinggang yang Bapak rasakan sekarang ini. Oh, ya. Nah, coba Pak ceritakan awal terjadinya ini cedera tendon Achilles ini Pak. Yang pertama kali dia kan mungkin karena saya tidak siap. Sebelum pemanasan. Tidak melakukan pemanasan. Terus langsung main. Tidak lama langsung jatuh tiba-tiba tanpa ada orang yang senggol atau apa. Terus saya mau berdiri ulang, tidak bisa. Sempat bunyi krek tidak Pak? Kalau bunyi saya tidak sempat dengar ya. Cuma saya heran, saya langsung terbanting. Tidak bisa lagi ini ya. Tidak bisa berdiri lagi. Nah terus setelah kena cedera apa yang Bapak lakukan? Langsung diurut. Langsung diurut malamnya. Tukang pijat. Setelah beda Pak. Beda tukang pijat dengan tukang urut. Beda Pak. Saya tidak tahu. Tukang urut, kalau tukang pijat saya Pak. Kalau tukang urut beda. Jadi pijat itu ada ilmunya. Gitu. Kalau urut belum tentu ada ilmunya. Nah, sekarang pada saat Bapak habis diurut, apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak rasakan setelah diurut? Setelah diurut sih tetap sama di rasa sakit itu tidak. Tambah bengkak tidak Pak? Bengkak DP besok harinya. Woi, tambah biru-biru tidak? Iya. Woi. Tambah sakit tidak Pak? Tambah sakit. Motor saya sudah tidak bisa starter. Ganti-ganti. Jadi itu teman-teman hati-hati dengan pijat. Jadi pada saat mengalami cedera, apa yang harus kita lakukan? Istirahat dulu Pak, kompres es, karena mengalami peradangan. Gitu. Nah, coba Bapak tengkurap Pak, kita cek dulu Achillesnya Bapak. Ini saudara-saudara, ini tendon Achillesnya masih ada, ini masih ada. Namun kalau yang ini sudah tidak ada Pak. Ini sudah, ini putus di sini, ini sudah kosong. Ini masih ada, ini ada. Namun ini tidak ada, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ini ada, ini. Ini adalah cara cek tendon Achilles apakah mengalami robekan atau tidak. Coba yang normal dulu. Ini kalau dikasih begini, ini goyang. Ini goyang. Ya kan, dikasih begini goyang. Ini goyang. Tapi kalau yang mengalami robekan atau putus, ini tidak ada. Ini tidak ada, ini rata. Tapi kalau ini goyang sekali, ini goyang. Di sininya ini ikut. Ini ikut. Tapi kalau ini rata men. Rata. Oke, begitu cara untuk mengecek tendon Achilles apakah mengalami robekan atau putus. Jadi Bapak Adi ini, Adit ya? Bapak Adi ini mengalami
cedera tendon Achilles. Jadi ini sudah ranah medis Pak, tendon Achilles ini sudah ranah medis, sudah ranah dokter tulang, begitu. Jadi masas ini hanya bisa memberikan rasa nyaman saja. Jadi ini kan sudah terkompensasi kan Pak, sudah sampai ke pinggang Bapak rasakan ini, keluarnya sudah sampai pinggang. Apakah tendon Achilles bisa dimasas? Tidak bisa dimasas. Namun kalau masas pelan-pelan itu bisa Pak, pelan-pelan itu bisa. Tapi kalau terlalu kencang tidak boleh. Kenapa pelan-pelan bisa? Karena hanya melonggarkan kekakuan ototnya saja. Karena mengalami spasme kekakuan otot. Karena ini sudah 2 tahun Pak ya. Iya. Sudah 2 tahun. Ini mengalami spasme ini sakit. Beda dengan ini. Ini halo, rasa apa Bapak rasa ini? Tajam. Matanya. Nah, kalau ini sampai angka-angka. ini sudah saudara ini asli ini sampai angkat-angkat. Terus sebelumnya apa sudah lihat di YouTube atau video saya ya di TikTok? Sudah lihat. YouTube sudah lihat ya. Sama Facebook. Oh, permisi. Oh, Facebook juga ya. Oh. Oke, permisi Pak ya. Kayak takut Bapak ini santai saja. Ini sakit saudara-saudara ini spasme. Turun ke bawah lagi Pak. Permisi. Ke bawah. Stop. Bapak tahu itu bakso Pak? Bapak tahu bakso? Ini baksonya Bapak ini terasa sampai di pinggang tidak Pak? Ini terasa sampai di pinggang tidak Pak? Ini saya tanya. Ini sampai di pinggang? Iya. Oh, ini. Hah? Mau tidur Pak? As kepala Pak, turun ke bawah. Mau ngotot Pak? Sakit. Kalau tidak sakit tidak ke sini tuh Pak. Oh iya Pak. Kalau begini sakit Pak? Nah, itu tidak. Tidak. Ini tidak Pak ya? Oh bilang tidak. Gili itu. Oh gili atau sakit ini Pak? Hah? Oh coba yang sebelah ini Pak. Ini Pak. Tidak. Ini sampai gini nih. Ini begini sakit Pak ya. Jadi asli itu Bapak lihat itu tipis sakit. Kenapa ini sakit Pak? Karena adanya spasme Pak, kekakuan otot. Ini Bapak. Oh iya Pak. Jangan los Pak, jangan tahan Pak. Santai. Jangan kuat Pak, jangan kuat, relax saja, relax. Saat proses masas tidak boleh kuat, kasih relax. Ini. Sampai di mana itu apa rasa? Sampai di mana apa rasa? Pinggang tidak. Kalau kena ke pinggang. Iya. Nah, padahal cuma masasnya di paha. Berarti dia bukan pinggang itu Pak ya? Menjalar Pak. Jadi Bapak punya otot pinggang itu sudah kaku akibat spasme, menjalar itu. Makanya namanya terkompensasi. Jadi untuk teman-teman hati-hati dengan cedera. 3 faktor yang menyebabkan cedera itu terjadi, yaitu faktor pertama, faktor fisik Pak, kurangnya pemanasan. Faktor kedua, faktor kelelahan. Faktor ketiga, faktor nutrisi. Jadi ini salah satu contoh penyebab terjadi ini akibat karena faktor fisik dengan faktor kelelahan. Bapak mungkin capek dari kantor, baru Bapak main lagi bola, iya kan? Biasa tidur jam berapa Pak? Jam 1. Jam 1. Jaga sering begadang. Karena sulit mau tidur. Nah, ini salah satu. Jadi faktor sering begadang juga itu bisa jadi. Ini enak Pak. Tapi enak Pak. Ini enak juga Pak. Terasa di pergelangan kaki tidak ini Pak? Pergelangan kaki. Pak, ini mau sakit terus-terus atau sakit satu kali?
dapat pilihan. Mau sakit bikin terus atau satu kali saja sakit. Satu kali sakit. Nah, jadi tahan sedikit Pak ya. Jangan ditahan, bukan berarti Bapak tahan sampai tangan. Tahan dia sakit dulu Pak ya. Tahan sedikit. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pak. Enak sekali. Jadi untuk teman-teman, saat kita mengalami cedera, apa yang harus kita lakukan? Yaitu sekali lagi saya sampaikan metode RICE, R-I-C-E. Apa itu R? Rest, diistirahatkan. I, kompres ice atau kompres es. Jadi kompres es ini dilakukan pada saat kena cedera sampai 7 hari. Lakukan setiap hari 3 sampai 5 kali dalam sehari dalam waktu 15 sampai 30 menit. Nah, kapan saatnya kita kompres hangat? Kompres hangat ini dilakukan pada saat hari ke-8 sampai hari ke-14. Begitu, Pak. Terus kemudian masuk ke compression atau C. Compression itu dinamakan balut tekan. Balut tekan ini bisa menggunakan plaster bandage, bisa menggunakan kinesio taping. Tujuannya apa? Agar pembengkakan ini tidak menjalar, Pak. Dia menekan seperti itu. Nah, terakhir elevasi, tinggikan kaki. Tinggikan, kalau mau istirahat tinggikan kaki, mau tidur tinggikan kaki. Tujuannya apa? Agar aliran darah bisa kembali ke jantung, begitu. Nah, kapan masas dilakukan? Masas dilakukan bisa sampai 2 minggu atau 14 hari, bisa lebih dari 14 hari. Kalau di bawah dari 14 hari disarankan jangan dulu karena masih mengalami peradangan. Itu pun masas tidak boleh di area yang luka. Ini di area yang luka di ojol. Akhirnya besok paginya tambah bengkak kan, tambah biru kan. Iya. Ini sakit kan Pak? Ini. Halo, ini. Nah, oke lah, usah pakai. Kalau tangan kan mungkin ini. Coba saya pakai yang lagi yang ini. Ini lancip Pak. Ini. Belum yang. Oke ini. Nah, 1 kaget, 2, 3. Halo. Cuman ini sama dengan ini tidak sakitnya? Masih terasa? Masih terasa Pak? Tapi sakitnya sudah berkurang? Iya, berkurang. Tidak macam sebelumnya? Ini masih sakit Pak? Sudah tidak? Tidak macam tadi. Oh, tadi sakit sekali Pak. Oh iya. Ini sudah beda. Berarti tadi itu spasme Pak, spasme kekakuan otot disebabkan kesalahan pijat kemarin kan. Buat tahun loh Pak, buat tahan-tahan. Oh iya, itu yang menyebabkan sampai ke pinggang Pak. Ini sakit tidak Pak? Ini. tidak sakit. Ini. Ini sudah. Ini cuma rasa tekanan saja Pak ya. Iya. Oh iya. Oke, sekarang saya cek lagi Pak. Ini Pak, so beda. So tidak macam tadi, tidak teriak. Cuman tajam saya apa rasa? Iya, Cuman tajam. Oke, coba sekarang kita cek. Coba sekarang Bapak cek jalan Pak di situ Pak. Jalan begitu Pak, jalan. Coba jalan. Coba cek ke sana kemari, coba cek jalan. Coba. Bapak rasa? Halo. Enak. Coba Bapak yang menghadap sana Pak. Keluar mundur kamar ya. Sekarang Bapak baru kok. Apakah masih ketarik tidak? Di bawah dan di sini. Boleh sampai ke bawah Pak. Boleh bisa sampai ke bawah. Iya. Tadi agak susah. Tadi masih memaksa. Sudah beda ya. Padahal belum di pinggang saya korek Pak. Oh masih lagi? Belum selesai. Belum di pinggang saya korek. Kan lagi belakang pinggang. Sekarang sudah beda Pak, sudah enak.
Sekarang ronde kedua Pak, tengkurap. Sakit sekali. Oh, tadi sakit sekali kan? Tapi dia sakit olah Bapak tahan ya. Oke, sekarang ronde kedua. Ini saya cek Pak. Ini, sakit Pak. Ini, halo. Ah, ini tidak ada masalah Pak. Iya kan? Iya. Ini rasa cuma rasa apa Pak rasa ini? Merasa tajam. Tajam. Kalau ini? Iya, tak rasa. Kalau itu sakit. Oh iya, apalagi yang ini Pak. Apalagi yang ini kan? Ini beda Pak. Iya kan? Ini. Sakit. Tangan ke samping Pak, tangan ke samping. Tidak ke sini gini. Dua supaya tidak sakit apa beda ada. Kencang sekali yang kiri ini Pak. Ini. Kencang sekali. Beda dengan ini. Ini. Iya kan? Sekarang ronde kedua Pak. Masih kretek-kretek itu dulu. Belum MCO. Oh, ada ini lagi. Iya, pertama saya kretek-kretek dulu Pak. Bekam dulu, baru kretek-kretek dulu. Kalau sekarang so tidak Pak. Begitu, karena tidak boleh lagi kretek-kretek, tidak boleh lagi bekam. Oh, tidak bisa lagi itu? Iya, karena kan saya sudah seorang masyhur kan, seorang masas olahraga. Oh, tidak bisa lagi. Iya. Tidak bisa. Oh, enak sekali ini. Banyak sekali Bapak punya bakso. Terasa Pak? Jadi untuk tendon Achilles ini tidak boleh sembarang masas, ini harus pelan-pelan, ini harus hati-hati. Karena takutnya jaringan Achilles ini akan naik ke atas lagi. Jadi pada saat proses operasi agak susah. Begitu, karena dia naik Pak. Ini pelan-pelan saja. Karena masas ini cuma merilis ini, mengalami kekakuan otot, mengalami spasme. Jadi rasa kayak tegang sekali nih Pak ya. Rasa tegang. Ini sakit Pak? Tidak. Ini pelangin. Sedikit Pak ya. Ini sudah lurus sekali Pak. Makanya ini. Ini bilang flat foot, tidak lubang. Sama ini tidak lubang. Keras. Nah, ini masih sakit Pak? Seenak. Seenak ini? Iya, tadi sakit. Oh, ini. Kalau yang urut kemarin sakit-sakit terus Pak. Sakit-sakit terus sampai jadi 2 orang yang saya pergi akan itu. Oh, 2 kali pijat. Iya, 2 orang. 3 lagi 3. Cuma yang ketiga itu dia tidak dipijat, cuma dia tetap dikasih air. Kasih air. Apakah pas dikasih air bisa sembuh Pak? Tidak. Iya, jadi tidak beda dengan tulang Pak. Tulang, jangankan tidak dikasih air, tidak apa-apa, dia akan tumbuh sendiri Pak. Karena itu memang mau tumbuh Pak. Karena tulang itu ada sel darah Pak. Fungsi sel aliran darah itu yaitu mengantar nutrisi pertumbuhan. Gitu Pak. Tapi kalau jaringan seperti tendon, ligamen, meniskus seumur hidup Pak. Kalau itu tidak ada ya? Tidak ada regenerasi situ Pak, tidak ada aliran darah situ Pak. Di jaringannya tidak ada aliran darah. Beda dengan tulang, di dalam tulang itu ada aliran darah Pak. Situlah yang membuat menghantar pertumbuhan tulang itu Pak.
Jadi jangan dibodoh-bodohi oleh ini kayak, oh itu sana, ya jelas tulang bisa bakalan tumbuh. Begitu Pak. Tapi kalau jaringan tidak, jaringan lunak tidak Pak. Seumur hidup. Kok ada ACL di sana sudah diurut dia bisa, ya kemungkinan badannya dia kurus Pak. Kalau kurus kan tidak ada tumpuan. Begitu, tapi di saat di usia tua dia akan beresiko Pak, akan mengalami yang namanya osteoartritis, radang sendi, karena sudah tulang paha bawah dengan tulang kering atas bawaku kena, bawaku kikis, begitu. Ya, jadi ini sudah 2-3 kali, 2 kali dipijat, 1 kali dikasih air, tapi tidak ada kemajuan. Saya bilang pernah ke dokter, mau suruh operasi, saya tidak jadi. Oh, dokter bilang harus operasi kan? Iya. Nah, karena Bapak takut, karena katanya di sana jago. Saya cuma pikir kalau saya suruh operasi kan saya Dia bisa kerja. iya itu. Oh iya, butuh juga. Tapi ini harus pakai apa, pengaman Pak. Oke, sekarang kita cek lagi Pak. Ini halo, tidak terasa Pak. Hah? Beda. Cuma terasa tajam. Iya. Tapi ini beda Pak, ini masih sakit Pak. Iya. Halo, bagaimana Pak? Beda Pak. Iya. Ya, di pinggang biasa gerakan apa rasa sakit Pak? Apa rasa sakit digerakkan apa? Di pinggang. Di saat gerakan apa rasa sakit di pinggang? Cuma duduk lama-lama. Oh, duduk lama-lama saya dapat rasa. Tapi biasa jalan dapat rasa Pak? Kalau jalan dia pas mau berdiri, cuma awalnya itu. Oh, coba sekarang Bapak duduk baru Bapak berdiri. Oke, duduk begitu. Nah, coba. Sudah lebih enteng. So, enteng. Oke, sekarang Bapak ruku. Ini belum ke pinggang, cuma suruh cek dulu. Ruku. Nah. Oh. Bisa sampai ke bawah Pak. Tadinya sampai di mana Pak? Di sini. Wih, sekarang wih, ke belakang Pak, coba. Begitu. Sakit Pak? Sedikit. Iya. Tinggal sedikit. Tidak seperti yang tadi. Tadi ketarik. Iya. Oke Pak. Bapak kasih ulasan dulu Pak. Bagaimana penanganan berusan? Kasih ulasan mengenai masas ini Pak. Kasih ulasan. Agak terasa ringan sebelum diurut. Sekarang tadi agak enteng. sudah lebih nyaman Pak ya. Iya, lebih nyaman. Tadi ruku agak susah ketarik. Tadi agak ketahan di sini. Di sini, padahal saya belum sentuh di pinggang kan? Saya sudah sentuh pinggang atau belum? Belum. Belum kan? Baru paha. Kok bisa di sini sudah nyaman Pak? Udah perasa ini. Karena apa? Sumbernya dari Kaki. Nah, jadi terkompensasi Pak, naik. Nah, ini jadi tegang. Begitu Pak. Jadi hati-hati. Saya setiap mengalami cedera, apa yang harus lakukan yaitu istirahat dan kompres. Yes, ingat RICE, rise. Ingat rise, begitu Pak. Apakah ini sembuh? Ini tidak sembuh Pak. Ini sudah harus konsultasi ke dokter. Itu pun tadi saya masas tidak terlalu kencang, karena mengapa tidak boleh kencang masas di area tendon Achilles yang jaringan lunak, karena takutnya akan tambah robek. Awalnya cuman robek sebagian, gara-gara di masas tambah robek, begitu Pak. Jadi untuk teman-teman hati-hati dengan penanganan pijat. Pijat bisa menyembuhkan dan bisa berdampak beresiko. Jadi ini kesalahan dalam penanganan pijat. Jadi dalam seorang masyur, seorang masas harus memahami yang namanya anatomi, fisiologi, dan patologi. Begitu. Oke, kasih jos dulu Pak. Oke, terima kasih.